Tahukah kalian bahwa di antara tanah-tanah yang kalian injak hari ini, mungkin saja tersimpan kekayaan besar yang telah dikubur berabad-abad lalu? Harta karun itu bukan milik raja, bukan pula milik seorang petualang. Ia milik sebuah entitas yang pernah menjadi perusahaan paling kaya dan paling ditakuti di dunia, VOC. VOC bukan hanya pedagang. Ia adalah imperium bayangan. Dengan kekuatan militer, hak monopoli dagang, dan kuasa absolut di wilayah Hindia Timur, VOC mengeruk rempah, emas, dan kekayaan Nusantara dari abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Kekayaan yang dikirim ke Eropa menjadikan Amsterdam pusat keuangan dunia. Tapi tidak semua hasil jarahan itu sampai ke tujuannya. Di tengah kejayaan mereka, VOC menyimpan begitu banyak kekayaan dalam bentuk emas batangan, perak, permata, dan artefak kuno. Sebagian dikirim melalui jalur laut, sebagian lagi disimpan di benteng-benteng mereka yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan penting, Ambon, Batavia, Makassar, Ternate, dan Banjarmasin. Namun seiring keruntuhan VOC di akhir abad ke-18, banyak dari aset itu menghilang. Peta logistik, daftar pengiriman, dan catatan muatan kapal tak pernah ditemukan lengkap. Sejarawan menyebutnya sebagai kekosongan emas, jumlah kekayaan yang tak pernah bisa dilacak keberadaannya. Beberapa legenda lokal menyebut bahwa sebelum VOC bubar, sejumlah pejabat tinggi mereka mengubur kekayaan di lokasi tersembunyi agar tidak jatuh ke tangan pemerintah Belanda atau kelompok pemberontak lokal. Cerita tentang gua di lereng gunung, ruang rahasia di bawah benteng tua, dan peti besi terkubur di bawah tanah terus hidup hingga kini. Di Minahasa, Sulawesi Utara, masyarakat sekitar benteng Amsterdam percaya ada peti besi besar tertanam di bawah sumur tua, dijaga oleh makhluk halus Belanda. Di Maluku, cerita tentang kapal VOC yang karam bersama muatan emasnya masih menjadi bisik-bisik di kalangan nelayan tua. Yang menarik, para pemburu harta karun dari Belanda, Inggris, Jepang, bahkan dari Indonesia sendiri, berulang kali mencoba mencari harta itu. Beberapa mengklaim memiliki peta kuno VOC, lengkap dengan titik koordinat dan simbol-simbol rahasia. Namun pencarian mereka nyaris selalu gagal. Entah karena kondisi geografis ekstrim, atau karena alasan yang lebih misterius. Salah satu teori menyebutkan bahwa VOC menyimpan sebagian besar hartanya di dalam kompleks bawah tanah di sekitar Batavia Lama. Terowongan yang terhubung dari Pelabuhan Sunda Kelapa hingga Gereja Katedral Jakarta disebut sebagai jalur rahasia pengangkutan emas. Tapi jika benar, mengapa tak satu pun reruntuhannya ditemukan secara resmi? Beberapa tahun lalu, seorang arkeolog lokal menemukan peti tua berkarat di bawah reruntuhan bekas loji VOC di Semarang. Isinya bukan emas, melainkan manuskrip kuno dalam bahasa Belanda yang menyebut istilah Goud Archipel, Kepulauan Emas. Apakah itu kiasan? Atau memang wilayah Indonesia telah dijuluki begitu karena kekayaan tersembunyinya? Yang menjadi pertanyaan besar adalah, jika benar harta itu masih ada, apa yang menghalangi kita menemukannya? Apakah kita kekurangan teknologi? Ataukah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga agar rahasia masa lalu tetap terkubur? Dalam pandangan filosofis, harta karun tidak hanya berbentuk emas. Ia bisa berupa memori kolektif, sejarah yang tertindas, atau simbol keadilan yang belum ditegakkan. Ketika kita mencari harta VOC, sesungguhnya kita juga sedang mencari pengakuan atas luka kolonial yang belum sembuh. Filsuf Walter Benjamin pernah berkata bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Dalam konteks ini, harta karun VOC yang tersembunyi adalah fragmen dari sejarah yang gagal dituliskan, karena terlalu pahit untuk diakui, atau terlalu berbahaya jika diungkap. Namun, semangat pencarian itu tetap hidup. Di era digital, komunitas pemburu harta karun bermunculan, membagikan petunjuk lewat forum internet dan media sosial. Bahkan di YouTube, ada channel khusus yang mendokumentasikan pencarian reruntuhan benteng VOC dengan alat detektor logam modern. Pemerintah Indonesia belum memberikan perhatian serius pada kisah ini. Tak ada proyek arkeologi nasional yang dikhususkan untuk mencari harta peninggalan VOC. Padahal, jika benar ditemukan, harta itu bisa menjadi aset budaya dan sejarah yang luar biasa penting bagi identitas nasional. Tapi disinilah letak dilema filosofisnya. Apakah kita ingin menemukan harta itu untuk memulihkan harga diri bangsa? Atau kita hanya tertarik karena bayangan kekayaan materi yang menyilaukan?
Sebab di setiap mitos tentang emas, selalu ada godaan keserakahan yang membayangi. Cerita ini menjadi semacam cermin. Ia memperlihatkan kepada kita bagaimana bangsa yang dijarah selama ratusan tahun masih berharap mendapatkan kembali sisa-sisa kebesarannya, bahkan dalam bentuk reruntuhan dan peti berkarat. Dan barangkali, yang membuat misteri harta VOC begitu abadi, adalah karena ia tak sekadar terkubur di tanah. Ia juga terkubur dalam kesadaran kita, sebagai simbol janji yang belum ditepati, sebagai harapan bahwa keadilan bisa datang, meski terlambat berabad-abad. Jika suatu saat nanti peti-peti itu ditemukan, dan isi emasnya diangkat ke permukaan, kita akan berhadapan dengan pertanyaan moral yang besar. Apakah kita siap mengelola warisan itu dengan bijak? Ataukah harta itu akan menjadi sumber konflik baru? Seperti kutukan dalam kisah-kisah kuno, lebih jauh lagi, mungkin kita harus bertanya, apa yang lebih berharga? Emas VOC yang terkubur? Atau kesadaran kolektif kita untuk tidak melupakan sejarah penjajahan? Sebab tanpa kesadaran, emas pun hanya logam tak bernyawa. Tapi dengan kesadaran, setiap butir debu sejarah bisa menjadi pelajaran berharga bagi masa depan. Jadi benarkah harta karun VOC masih terkubur di Nusantara? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, misteri itu telah menjadi bagian dari identitas kita. Sebuah teka-teki yang memaksa kita merenung, bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang siapa kita sebagai bangsa. Bagaimana pendapat kalian?